Aku kirain SP2 supporter 02, bukan? Bukan. No politik ini. Kalau politik. Oh, beda. Lo pikir SP2 itu Subianto Prabowo 2? Ya, nama aku Meisita. Meisita orang yang bakal nunjukin ke kamu kalau kesetiaan itu ada. Oh! Perlu. Lo ngomongin pernikahan dan perceraian. Bang Jari langsung gini. Tapi benar. Kenal nih gue nih. Sayang katanya. Halo, Pak Prabowo. Wah, sayangnya Pak Prabowo. Terus abangnya nanya, Ci, ini buburnya mau diaduk gak? Aku jawab, enggak bang, soalnya mengingatkan aku tentang perasaanku yang diaduk-aduk. Nggak nyambung ya? Emang kosong. Jadi iya. Nah, itu kan kalau senja jam 5 ya. Dia jam setengah 2. Semangat banget nggak puasa loh. Nih, kali ini karena aku Cina, aku mau opening pakai bahasa Cina. Gua translatornya. Oke. Makai Hong Chin Penjin. Selamat datang di SP2. Kak Ngai, host yang sangat cantik, cici anciang tapi yang cici koi tiam. Tapi cici citato, cici tanpa toko. Berapa semuanya? Itu artinya tau gak lo? Selamat datang di SP2. Benar. Aku cici yang nyalek tapi nggak kepilih. Ada. Keluarga lagi. Pinggir jurang terus dan kejeblak aja. Oh iya, maaf. Pinggir Jatuh jurang. bareng kita. Ada yang udah dalam jurang. Jadi kita mulai nih. Mulai dong. Oke, gas dong. Oke, gas. Jadi siapa bintang tamu kita hari ini? Nah, bintang tamu kita hari ini ada Kak Meisita dan Kak Zari. Meisita dan juga Bang Zari Hendrik. Halo. Udah pernah tahu? Kagak lah. Lu kagak pernah lihat Twitter apa? Rumah di Bekasi. Bekasi. Tapi kok sering di Serang? Kenalin Ci, mereka dua ininya profilnya. Iya, jadi mungkin karena Kak Zari sama Kak Meisita kan baru pertama kali di sini. Jadi aku jelasin dulu, karena SP2 tuh sebenarnya ngundang orang-orang yang kena dikritik orang, yang punya masalah pas di sekolah kek, di hidupnya Aku kirain kek. SP2 supporter 02, bukan? Bukan. No politik ini. Oh, beda. Lo pikir SP2 itu Subianto Prabowo 2? Bukan. Nah, gua kira. Apa profilnya coba? Profilnya aku bacain dulu ya. Soalnya banyak yang Kayak dicolek. lagi baca CV gua ya? Iya nih. Hobi-hobinya yang lupa. Nah, Kak Meisita Lomania mempunyai nama asli Meisita Wulandari. Lagian nama kenapa diganti-ganti ya? Iya, lo mania kan. Nama-nama kita. Emosi ya. Seorang content creator yang juga penyanyi asal Bandung. Wih. Eneng Gelis. TikTokers, YouTuber, dan juga pebisnis. Sekarang menjadi pemain film. Keren. Konon katanya Meisita Lomania ini adalah tukang galau. Tapi dibawa ketawa walaupun hati menangis. Nah, Kak Zari Hendrik, Sili. Agak susah ya. Beneran nama lo itu? Kalau susah panggil aja Nah, sayang. Ini tim kreatifnya siapa sih, nama gua di akte pakai dibacain. Zari Hendrik aja. Kak Zari Hendrik Aprili, aja. Sili, Lili Pali. Iya, benar. Iya. Ada titik bonainya cuma
Lanjut Ci. Lahir tanggal 26 April 1987. Penulis dan aktor kebangsaan Indonesia. Tapi dia suka bikin kata-kata romantis. Oh iya. Sering gombalin cewek. Kalau kemarin gombalin rakyat. Sekarang ganti cewek. Pas banget nih, Mesita suka galau, Bang Zari ini suka bikin gombal. kata puitis. Menyatu. Ada sama-sama sendiri ya. Tadi katanya Mas Sita kan ceria tapi suka menangis. Iya. Ya, kalau menangis jangan lupa make a wish. Kenapa? Karena air mata dia bintang jatuh. Ini hari ini kita pertama kali kenalan ya? Iya. Kenalan lagi dong. Ingat-ingat ya nama aku Meisita. Meisita orang yang bakal nunjukin ke kamu kalau kesetiaan itu ada. Gua orang yang suka gombal tapi nggak kuat digombalin. Enak banget. Nanti kayaknya bisa balesin teh. Bisa dong, masa Bang Andi nggak bisa? Daripada sama Bang Zari mending sama gua. Gua orangnya pendendam. Jadi kalau lo sayang gua bales. Coba aku harus pegang tangannya. Katanya jodoh itu di tangan Tuhan kan? Tapi kok sekarang pindah di tangan aku? Semua tapi Kok aku nggak digombalin juga sih? mau lagi dia. Kamu tahu nggak? Doraemon itu kan bisa ngeluarin semuanya kan? Ya, kantong ajaib. Kecuali satu. Apa tuh? Kecantikannya kamu. Sikat bang. Gua nggak ada apalan-apalan gitu. Tapi ini tayang di YouTube ya? YouTube. Ada yang istimewa dari YouTube, tahu nggak? Apa tuh? 3 huruf pertamanya. Apa? You. Ci, tapi ini katanya tayang di YouTube ya? Iya. Tapi kok ini ditayang di kamu? Kita kedatangan Mesita dan juga Bang Zari. Ci, kita ulik-ulik tentang mereka, Ci. Kalian ini dikenal dengan orang yang suka membuat kata-kata senja. Yang kayak misalnya ngomongin hal-hal yang orang udah alamin gitu. Seia dan sekata gitu ya. Seia dan sekata sama aja kan? Sama hati kalian. Oh iya, biasanya. Berarti itu sesuai dengan hati kalian dong? Iya. Ngomonginnya kayak gitu. Iya, ada sindiran-sindiran lah biasa buat ke orang-orang. Ya nggak sih? Itu sindirannya serius? Nyindir ke mantan? Sersan, serius tapi santai. Sersan. Jadi bikin kata-kata galau itu biar relate ke orang-orang yang ngalamin juga gitu ya maksudnya. Mudah-mudahan. Tapi lebih ke apa yang dirasain sendiri dulu sih. Berarti sering galau, sering putus. Oh ya, iyalah. Emang belum pernah putus? Belum pernah. Hidup di mana? Ngerasain putus Sekalinya cinta? putus waktu itu sama PLN. Makanya habis. Emang beneran sering galau Mas Sita? Iya, sampai sekarang sih masih trauma aku tuh, tahu nggak buat pacaran. Kenapa itu? Ya karena ngalamin pahit-pahitnya percintaan lah. Contoh sepahit apa percintaannya? Diputusin gara-gara apa? Aku nggak diputusin sih. Mutusin? Diduain? Enggak diselingkuhin Sama dong diduain. Terus kayak sepaket deh, kayak semua permasalahan cinta tuh ada dalam satu orang. Terus aku ngejalanin sama orang itu lama banget. Toxic. Nah, tapi bukan cuma toksik. Kemarin tuh aku baca-baca kayak apa ya namanya, NPD ya? Narcissistic. Narcissistic personality disorder. Yes, itu ternyata. Itu Jadi tuh apa sih? Jadi kayak bukan Orang yang sakit yang suka pede gitu ya? Iya, Iya, narsis. Kalau Narcissistic. narsis itu ya pedenya tuh tinggi banget, terus dia kayak manipulator gitu loh. Jadi kayak aku berapa tahun pacarnya kayak 7 tahun kalau nggak salah dulu. Lama banget, 7 tahun lama ya? lama. Sebentar sih tuh. Lama aku nunggunya. Itu tuh kayak apa ya, kita disakitin tapi kayak kita yang harus minta maaf. Kayak coba bayangin misalnya lu ditusuk pisau nih di sini. Ya. Tapi kita yang harus minta maaf gara-gara darahnya kena sepatu dia. Buset. Itu kayak gambarannya kayak gitu deh. Bagus juga analoginya dalam ya. Bisa kayak gitu orang contohnya gitu Akhirnya ya? putus. Akhirnya Apa berani kabur, pergi? enggak, akhirnya tuh dia kayaknya kasihan sama aku. Jadi dia ngomong ke aku kalau, Mei,
kayaknya memang kamu harus cari orang yang jangan kayak saya. Gitu. Kamu harus hidup lebih baik gitu. Kayaknya dia udah nemuin. Kalau dia nggak ngomong gitu aku iya kali ya. Tapi dia udah punya pacar baru, Kak. Aku nggak mau cari tahu. Tapi kayaknya sih harusnya enggak sih. Kayaknya Dia problem soalnya. Ini gampang ditipu, Mei. Berarti bisa nanti gue tipu coba. Kalau Bang Dari. Kalau dari ini dulu deh, soal permasalahan percintaannya Mei. Kan lu sering tuh Apa? memperhatikan percintaan Iya. orang. Karena gini, gue pada dasarnya kan memang gue suka nulis, suka berkata-kata, dan tulisan yang lebih khusus tuh gue lebih suka puisi atau prosa. Jadi memang ada kreativitas tertentu yang dimana gue berusaha untuk menyelami isi pikiran, isi perasaan diri sendiri dulu, baru orang-orang, supaya jadi karya yang indah gitu. Nah itulah kenapa konten-konten gue kebanyakan tadi kalau Della bilang bernuansa senja gitu. Senja kan kalau kita ibaratkan dengan matahari yang baru terbenam gitu, terus dia indah gitu kan, terus orang-orang jadi mendadak puitis pada saat itu kan. Dan ternyata kata-katanya juga galau. Nah itulah kenapa gue suka kata-kata. Tapi kalau lu tunjuk itu, jadi gimana nih pendapat lu? Pendapat. Agak sulit gitu kalau gue penulis memosisikan diri sebagai seolah-olah gue tuh dokter cinta. Karena sebetulnya beberapa luka tidak perlu untuk diobati. Jadi diapain dong? Dirayakan supaya kita bisa menerima kenyataan bahwa ujung-ujungnya sesuatu yang tadinya kita tangisi jadi sesuatu yang tadinya jadi Kita sesuatu syukuri. yang sudah kita syukuri. Sadar. Makanya ada puisi supaya apa? Supaya luka itu kita rayakan. Dan lu tahu kan sesuatu yang kita rayakan itu apa? Apa? Ada selesainya. Yang Jadi dirayakan sakitnya itu kita harapkan bisa selesai di hatinya Mesita itu. Tapi aku setuju sih, karena yang nyembuhin aku itu memang akhirnya aku menerima. Nah sekarang aku sebenarnya bukan trauma, aku mencoba buat kayak nerima orang baru lagi atau apa, cuma lebih hati-hati aja. Ya jadi ada orang baru bisa diterima walaupun masih diplastikin. Iya. Tapi konon katanya Kak Mei ini gara-gara sakit hati atau apa sampai nggak pacaran udah 8 tahun jomblo ya? Iya, Dari 7 tahun putus, terus 8 tahun ini jomblo. iya. Tapi ada yang dekat, ada yang kayak gimana, cuman Berarti cuman kayak HTS gitu ya? Iya kan? Daripada HTM, iya sih. Tiket ya, tiket. Tapi kenapa sih yang HTS gitu nggak beneran pacaran aja gitu? Karena mereka juga emang nggak niat serius, kayak cuma penasaran doang mungkin. kelihatannya dari cara deketinnya. Iya, bahkan aku tuh sampai kayak apal banget jenis-jenis kalimat buaya Nusantara tuh kayak apa? Kayak gimana tuh? Ya Kayak misalnya gimana? contoh kayak, sering muji fisik nih, misalnya kayak, badan kamu bagus atau apa? Alah, ini laki-laki sangian doang. Nah itu kayak Bang Ate tuh tadi. Kagak ada. Gua kagak ada muji-muji, gua tuh ngeliat matanya. Ada Pas lagi. dia meleng baru. Bunda. Terus ada lagi nih yang misalnya ngomong kayak, udah aku tuh mau jalanin hubungan santai aja, nggak mau terlalu dibebanin atau apa, pokoknya kita jalanin aja gitu. Alah, ini tapi cowok-cowok ghosting. Udah pasti ketahuan. Ketahuan dari situnya ya. Ya, Pengennya kalau misalnya ada orang langsung ngajak merit. Nah, itu kan serius. banyak loh. banyak. Bercandanya anak sekarang itu tuh ngajakin nikah. Terus pas ditantang balik dia langsung ngilang. Yes. Zaman sekarang ngajak nikah kayak ngajak ke Indomaret tuh. Bang banget. Iya. Ada nggak yang ngajak nikah lewat DM? Ada, dia ngirimin kayak proposal gitu. Benar, Ntar artinya lu cek dulu, jangan-jangan wedding organizer. Iya, Bisa. Udah GR aja lagi. Iya. Nawarin jasa. pernah ada tuh, aku bener baca, oh iya dia ini taaruf ya, apa namanya? Taaruf. Iya taaruf. Iya taaruf, dia kirimin ini. Pas aku cek, sekarang dia jadi artis terkenal. Dulu belum. Aku kayak, Siapa? waduh, Terus ini Kak Mei, yakin dia terus gitu. Kak- nyusul nggak? Inisial. Enggak sih. Aku nggak tahu seberapa banyak yang dikirimin kan. Inisialnya apa inisialnya? Ate. Ya jujur waktu itu gua kasih nikah. Tapi pakai seperangkat alat musik. Dia nggak mau. Penyanyi kan, penyanyi. Penyanyi. Aduh. Oh gitu, ternyata dia udah dari ini.
Coba lo iseng nih kayak Apa? jadi nggak gitu. Panik kali dia. Karena orang tuh kenapa ya kayak gampang banget ngajakin nikah gitu. Padahal yang aku lihat nih kayak banyak kasus perceraian itu tuh bukan karena mereka tuh kurang cinta, tapi kurang paham ilmu pernikahan. Jadi mendingan tuh kayak 7 tahun ini aku pakai buat itu, belajar ilmu pernikahan tuh apa, inti kuncinya tuh apa supaya nggak cerai. Kalau ngajakin nikah doang gampang ya, maharnya gue bayarin. Gak perlu lu. Nggak perlu cowoknya yang bayarin ya. Gak perlu. Lo ngomongin pernikahan dan perceraian. Bang Jari langsung gini. Bener. Gue gak mau ngulik sih ya, cuma kalau mau cerita gak apa-apa. Tapi benar apa yang Meisita bilang, lebih baik putus sebelum nikah daripada putus setelah nikah. Iya. Gitu. Karena putus setelah nikah, tahu ya, itu kayak bencana gitu. Sesuatu yang kita, sesuatu bencana perasaan batin, dan daripada lo ngalamin hal yang kayak gitu, lebih baik lo ngalamin sebelum itu. Sebelumnya. Karena sakit banget ya Bang ya. Lumayan. Sabar. Tapi dulu, sekarang udah happy lagi dia. Dengar-dengar udah mau merit lagi tuh. Sudah perayaan ya? Iya, udah menuju. Doain aja, doain. Berarti udah nemu lagi belahan jiwa yang kemarin sempat terpisah karena ada orang yang lain. Iya, karena kan kemarin kan Pilpres ada yang menang. Dapat modal nikah nih gitu. Ada kalah ada yang menang dah gitu ya intinya. Tapi kalau ngomong soal cinta emang bener ya, kalau sakit hati itu tuh bisa bikin traumanya bertahun-tahun berarti ya. Bener gak sih Bang? Iya. Iya, tapi itu sesuatu yang kita harus hadapi gitu. Maksudnya setiap manusia, kita semua ada di sini, kita tuh punya bakat untuk menyakiti orang lain, bahkan diri sendiri. Ketika kita melihat bangun tidur atau bercermin, kadang-kadang kita bilang, aduh gua jelek banget sih hari ini. Itu kita sebenarnya sakit, menyakiti diri sendiri kan gitu. Dan itu hal yang sama juga cukup sensitif untuk, cukup mudah untuk kita bisa lakukan ke orang lain gitu. Tapi ya di balik itu, sakit hati, luka, kecewa, itu semua yang kalau gua dari sisi penulis, itu semua yang bikin karyanya ada gitu. Iya, jadi bisa berkarya. Komika juga pun berangkatnya dari keresahan, dan mungkin bagian dari keresahan itu adalah sakit hati. Ini serius banget, Bu, maaf. Benar, nggak apa-apa nih. Ini ada edukasinya emang Edukasi ya. Ada. Tapi bener sih, pentingnya kita sembuh dari trauma. Tadi yang kayak itu kan banyaknya trauma kan. Karena kalau orang udah trauma, kayak nggak ada laki-laki baik di mata orang yang trauma gitu. Oh iya benar ya. Kebalikannya juga, nggak ada kayak perempuan yang sempurna di mata laki-laki yang nggak pernah puas, nggak pernah bersyukur. Benar-benar. Bahkan ayah Pidi baik, di depan wanita trauma nggak baik. Pidi aja. Nggak pakai baik. Tapi gue beranggapan gini, tapi gue nggak tahu sih, gue bukan psikolog gitu. Ya. Dalam banget nih topiknya, tapi ya Topiknya bagus apa nih. ya, ada beberapa apa kita sebutnya ya, trauma gitu, trauma tertentu yang memang sebaiknya tetap ada dalam hati kita atau pikiran kita untuk bikin kita lebih hati-hati. Oh iya juga. Tapi yang jangan sampai trauma kita adalah bikin kita untuk membalas luka yang dibuat orang lain ke orang lain lagi. Jangan dendam intinya. Oh, Jadi itu namanya estafet. dijadiin pengalaman gitu ya. Jadi estafet ya malah ya. Estafet luka gitu kan, jadi kayak contoh gini, karena kita disakitin sama ayah kita nyakitin laki-laki gitu. Oh, iya, Kayak gitu. Karena kita pernah ditinggalin sama mama kita akhirnya jadi nyakitin perempuan. Kayak gitu kan, itu kan estafet turun temurun. iya. Atau karena gue pernah ditinggalin mantan gue gitu apa segala, akhirnya gue lakuin itu ke gebetan baru. Iya. Itu kan dendam kan gitu. Apalagi kalau dia udah disakitin, dia nyari sosok pasangannya yang kayak yang lama gitu ya. Iya. Nggak boleh juga itu ya. Tuh Teh, denger Teh. Tapi Bang, aku mau nanya, kalau misalnya kita dendamnya, kita mendoakan kayak mampus lu, biarin lu kalau sama cewek yang lain biar digituin gitu. Nyumpain gitu. Nyumpain Nyumpain gitu boleh malah nggak? Nggak boleh juga. Gimana ya, gue bukan siapa-siapa yang bisa bilang boleh dan nggak boleh, tapi itu semua kan sesuatu yang lo ucapkan. Kayak balik ke gua ya. Itu adalah sesuatu yang juga lo dengarkan. Iya kan? Nah, gue rasa apa yang pengen lo dengar? Yang baik-baik, yang manis-manis, Yang atau baik-baik. ya itu, kalau begitu jangan diucapkan. Berarti melakukan orang dengan baik gitu. Lagian kalau Gitu Bang Ate. Lagian kalau dendam tuh kita yang beban gak sih?
aku sih ngerasain gitu dulu kayak dendam banget, kesel banget sama dia gitu. Tapi dipikir-pikir kayak gue yang rugi deh nyimpen itu semua. Jadi kayak gue mendingan kayak bener kayak tadi tuh, gue rayain aja, ini kehidupan baru, welcome kebahagiaan baru Ada gitu. telepon. Yayang katanya. Ada yang. Halo Pak Prabowo. Wah, yang Pak Prabowo. Tiba-tiba ada. Mohon maaf Pak, saya lagi podcast. Selamat ya Pak, selamat. Ya, Pak Prabowo. Pak Prabowo. Pak Prabowo tetangga gua. Gila. Prabowo Daryanto. Ya. Kira sorry lagi. Sorry ya. Tapi kami setuju gak kalau cewek tuh harus mengutamakan gengsinya dulu? Enggak sih? Emang nggak ada yang namanya. Harus dibalik. Aku tuh tipe, mungkin karena beda ya, kamu mungkin masih muda, kalau aku udah kayak masa tenggang. Kayaknya kalau aku mau, mending aku ngomong deh. Gak ada gengsi-gengsi deh aku. Nggak ada yang namanya woman support woman ya. Kalau kita mah setuju ya bang. Ada tujuannya nggak sih biar nih orang nonton video gua? Enggak sih. Enggak. Sebenarnya kayak memang pengen nyurahin isi hati aja yang pertama. Tapi kesininya sebenarnya setiap kata-kata itu ada motivasinya sedikit kalau orang yang jeli. Ngajarin supaya nggak goblok. Gimana kalau jatuh cinta, ya cinta aja gitu. Tapi jangan sampai goblok. Karena biasanya kayak masih cinta tapi gobloknya masih abadi. Kayak gitu. Sebenarnya kan ada bahasa-bahasa motivasinya. Makanya namanya motivation sebenarnya. Oh motivasi. Jadi sebenarnya nggak nyindir tapi pengen kayak ngasih motivasi cuma pakai bahasa yang beda. Biasa kalau bahasanya agak nyeleneh nempel kan? Nempel biasanya Iya. benar-benar ya, agak nyenggol ya. Nih kita lihat dulu videonya dari kontennya Mei. Buka hati, buka hati. Oh di situ. Udah males aku buka hati. Pernah nih aku ngebuka hati, yang masuk babi. Biasanya cinta dan resah itu pelengkapnya. Benar, dibuka hati yang masuk babi. Ini lagi ketawa nih bagiannya. Kadang buka hati yang masuk banteng. Emang ada? Oh berarti berarti ada yang nawarin tuh. Percuma lu setiap hari sleepy kolan. Percuma. Lu nya sleep, dianya ngelayap cari selingan. Pernah ngalamin gak tuh? Pernah ngalamin Nah, gak? gua ngeliatin jogetnya banget. Gua tanya ke kalian, dia pakai baju warna apa tadi? Ngeliatin apa lu, Mas? Aduh, bulan puasa nih bang. Oh maksudnya slip collar itu nyindir orang yang slip kolan terus. Enggak, ngajarin orang biar waspada. Soalnya walaupun sleepy kolan, mau kayak gimana kalau orang mau niat selingkuh tuh bisa aja. Bisa aja ya. Iya. Jadi tujuan orang slip kolan tuh untuk apa ya? Dengerin orang ngorok kali ya? Iya nggak males apa ya? Iya aja ya. Males tau gue kayak gitu-gitu. Kalau kayak ngeliatin orang tidur mah ngeliat aja uya-uya hipnotis. Banyak yang tidur. Jelek. Ada video lagi nih. Ada lagi Oh, ini. ada lagi nih. Hah? Banyak Asal usul buaya. Bahas apa ya buat di content information asal usul buaya. Jangan bahas asal usulnya. Kita tuh sebelum bahas ke asal usul harus tahu perbedaan antara buaya sama buaya darat itu bedanya apa. Nih, kalau buaya itu bisanya begini. Oke. Kalau buaya darat bisanya begini. Ada klarifikasi dari Mei. Maksudnya apa tadi? Kok bisa ngebalik gini sih? Iya Ci ya, kita nggak tahu Ci ya. Iya, kita nggak Kehabisan tahu. ide. Kehabisan ide aku kayak gini. Kalau berarti gini kan? Apa ya ini buaya? Iya. Kenapa yang buaya darat begini? Kenapa kan? Lugu kita mah. Kenapa yang begini? Emang nasi polos ya bang? Iya. Ya kan kalau gini nggak enak. Ada kok yang gini. Ada ya. Ini tadi video dari Mei, sekarang video dari Bang Zari. Video gue yang mana ya? Udah lama banget. Video tahun kapan? Video tahun kapan? Seberapa senjanya diriku? Aku, kalau potong rambut abangnya tanya mau potong kayak gimana? Aku jawab,
habiskan setiap helai yang pernah dirinya belai. Seberapa senja diri. Ini sekarang udah layan baru dong. Botak semua botak. Ada lagi itu, Ci. Ada lagi nih. Ada yang komen tuh. Apa? Bang, helai kan bukan di kepala doang katanya. Apa yang Kan dibelai? ada lagi dulu lain kan, kumis. Nah, ini. Aja ini video lama loh, Bro. Seberapa anak senjanya dirimu? Seberapa anak senjanya diriku. Aku ke kedai kopi, baristanya tanya, mau pesan apa mas? Aku jawab, pesan kopi. Karena pesan yang lain tidak dia balas. Dia hanya berdebu, fotonya abu-abu. Dan pesan itu selamanya bercentang satu. Itu bisa langsung dapat brand tuh, Nike kan. Satu. Mas, kita tantang sekali, coba kayak gitu. Nah, Udah siap? Enggak. Udah lama banget ya? Gua- Coba dipikirin dulu. Nah, gue harus cerita kenapa gue bikin Kenapa? itu. Jadi sebelumnya itu gue nggak main TikTok. Gue kan lebih suka tuh kalau konten tuh ngetik tulisan. Makanya gue lebih suka, lebih nyaman tuh di Twitter. Kalau lihat Instagram gue juga kebanyakan tuh quote-quote gitu. Nggak terlalu suka gue bikin video. Nah di momen itu momen pas negara api menyerang rumah tangga. Di momen itu ternyata. Iya. Terus? Terus ada momen-momen lah banyak masalah gitu dan akhirnya gue buat TikTok gitu. Nah gue buat anak senja itu usia akun gue baru 4 hari apa gimana? Follower 100.000 FYP itu berapa kali yang itu sering tuh FYP itu. Aku udah bisa jadi anak senja belum? Mau bikin kata-kata kayak gitu? Bisa dong. Coba ya. Coba. Dul tadi pakai dulu ya. Seberapa senja? Seberapa senja dirimu? Dulu aku ngelamar kerja ke sebuah perusahaan. Terus HRD-nya tanya, tahu apa kamu tentang perusahaan ini? Aku jawab aja, tahu gitu aku nggak usah kenal dari awal bu. Udah senja belum? Belum ya? Senja itu. Sedih aku harus. Butuh pelukan ini. Seberapa senja diriku ke gua? Seberapa senja diri lu, Teh? Gua pernah nyamperin Uya untuk belajar sulap. Dia tanya, lu bisa sulap apa, Teh? Gua bisa menghilang pas lagi sayang-sayangnya. Kurang ya itu ya? Sakit. Agak kurang sih bang. Iya. Gue apa yang Ci, lu pikirin Ci, ini habis nih lu. Dulu gue pernah beli nasi goreng. Abang nasi gorengnya tanya, Mas, ini telurnya dicampur atau dipisah? Gue bilang dipisah aja. Daripada bersama tapi jarang diajak bicara. Keren banget sih. Mulai suka. Udah penyayang. Ada lagi apa? Ci, pikirin Ci. Oh udah dapet nih. Nah, nanti. Dulu aku pernah menangis. Lalu ada seorang pria membawakan aku tisu. Tahu siapa yang aku pilih? Orang yang membuatku menangis. Goblok itu. Ci, Dela ada? Nah, aku pernah mau ke tukang bubur, mau beli bubur, terus abangnya nanya, Ci, ini buburnya mau diaduk gak? Aku jawab, enggak bang, soalnya mengingatkan aku tentang perasaanku yang diaduk-aduk. Nggak nyambung ya? Emang kosong. Jadi Itu kan kalau senja jam 5 ya? Dia jam setengah 2. masih yang tidur siang. Lagi gini. Stay in banget. Tapi paham nggak? Turun dia paham. Wah, cewek sesama cewek itu. Cowok pusing. Kenapa sih cowok suka gitu? Mereka tuh ngerti bola, ngerti segalanya, ngerti politik, ngerti semuanya. Tapi kenapa nggak bisa ngertiin cewek? Ngerti perasaan cewek. Karena kamu pilihnya yang bikin kamu menangis. Oh iya, sampai. Coba pilihnya bikin kamu ketawa. Kalau bisa ketawanya dibalik tuh. Apa? Tapi pada aus gak? Jadi Nah, sama. Aus kan? Mbak, panggil Ci. Mbak Lala. Mantap.
pintar aja ini. Gelas ini terlalu kecil. Kenapa? Untuk kita melepas dahaga. Tapi gelas ini terlalu besar untuk menuang air mata kepada orang yang meninggalkan kita. Puasa nggak bang? Puasa. Malah ini kekosongin. Kosongin aja nggak apa-apa. Kayak hati aku. Kak Zari tuh dengan kata-kata yang senja-senja kayak gitu udah berapa cewek yang nempel? Kan cewek suka tuh digituin kan. Biasanya kalau misalnya semakin gue serius atau into her, gue lebih banyak banget menunjukkan aksi daripada mulut aja gitu. Dan semua cowok gue rasa gitu. Kalau cowok benar-benar serius, dia akan lebih sedikit bicara dan lebih banyak bertindak. Setuju tuh. Setuju. Berapa banyak cewek yang Tapi tadi kata Bang Ate ya, Apa lagi? Dela kalau nyari cowok harus yang mulutnya pinter ngomong ya. Soalnya harus pinter ini apa cari hati orang kata gitu. Kata gitu. Salah berarti kan Kak? Bener tahu itu. Bener juga. Maksudnya kalau ngomong kan itu kalau apa ya susah jelasin ke dia. Tapi kalau dia ngomong doang gimana? Nggak ada tindakan. Dia Lah ngomong, ya kalau nggak iya kalau cuma sayang, ngomong aku doang ada sayang sama tindakan, kamu. nggak usah dipilih. Lagian tadi apa? Yang pinter ngambil hati. Ih, hati-hati tuh. Iya. Banyak cowok tuh pinter ngambil hati, tapi nggak bisa buat ngejaganya. Buat Maksudnya gini, apa? kalau pinter maksudnya ngomong doang daripada aksi itu kan lebih ke banyak janjinya. Ya. Atau ngomong A, B, C tapi dia sebenarnya nggak tahu rencananya apa. Dia nggak tahu gimana mengaplikasikan tujuannya itu. Itu maksudnya gitu. Ngomongnya di awal doang. Ya. Gitu. Ih kayak Bang Ate. Apalagi gua. Gitu dia. Suka iniin cewek, Kalau dia kan, terus kalau dia kan di ngomong ghosting. emang selain dia kan emang pekerjaannya ngomong beda Iya. juga. Kan dia kan komika. Iya. Jadi kalau dia banyak bicara ya banyak bekerja juga sebenarnya. Ngomongnya duit. Iya. Terus Kak Zar Oke. dan Kak Mei tolong dong kasih tips untuk kehidupan cinta sejati gitu. Buat penonton SP2. Iya buat penonton SP2. Gua aja cintanya gagal gimana? Apalagi gue bukan cintanya lagi kalau rumah tangga. Tapi kan harusnya ada Tapi pelajarannya. ini Ada bukan pelajarannya. tips kali ya yang mau kita kasih berdua ini gambaran aja. Gimana Yes. tuh? Gambaran aja bahwa kadang-kadang cinta itu berbanding jauh terbalik dengan perasaan. Justru ketika kita mencintai kita harus bisa bilang tidak sama perasaan yang kita alami gitu. Contoh, aduh gue rasanya kesel deh, tapi karena kita cinta kita harus tetap baik sama dia, kita harus tetap manis sama dia. Memaklumi. Iya. Aduh gue ini misalnya udah kenyang gitu, rasa gue kenyang. Tapi karena orang yang kita sayang bilang, aku lapar nih, mau nggak mau kita mesti makan lagi supaya dia bisa makan juga kan gitu kan. Cewek kadang-kadang gitu ya. Benar. Iya. Yang lapar dia tapi kita juga mesti ikutan makan. Benar. Pesennya kok dua ngapain? Iya. Kadang-kadang dia pesan apa, BM-nya dia kita mesti habisin gitu. Bener Jadi, banget gitu. itu gambaran sederhana yang namanya sayang gitu, bahwa seringkali rasa sayang kita itu sebetulnya adalah perlawanan kita sama perasaan yang kita inginkan. Itu dia dari Mas Zari. Kalau Mei. Aku? Ini Gagal 8 susah tahun. 8 tahun nggak percaya cowok dia. Enggak, sekarang udah mulai percaya. Udah mulai kok. percaya. Iya. Sekarang kayak udah lebih nerima, misalnya kayak Sekarang tuh maksudnya saat kita duduk berdua gini atau gimana? Kan enak ke gua dulu gitu. Adek lo kasih dulu adek lo. Lo kan udah punya yang cakep juga. Udah mau merit yang ini masih mau Iya. diembat Bang. Jadi konten lah ya, konten. Oh nyapu ya. Gimana Mei? tapi kalau menurut aku sih ini masih belum tentu benar, belum tentu salah juga, jadi nggak tahu ya karena belum pernah jalanin juga kan. Tapi kalau aku menikah nanti nih, seandainya aku menikah nanti, ditanya nih apa modal kamu gitu menikah gitu, kayak aku cuma bisa nawarin satu deh. Penerimaan. Ketika udah menikah itu kan udah bukan lagi soal ngomongin saing cinta dong, tapi soal penerimaan. Jadi apapun kekurangan atau apa aku terima, kondisi apapun ya aku terima. Kayak menurut aku penerimaan. Penerimaan. Itu dia Mei. Si Bella apa kata-kata lo? Iya Oh, dong. ada Kata-kata hari kata-kata ini senja. dong. Oh, senja asik. Aku mau sok-sok ikut jadi Setengah orang dua lu. senja.
Nah, kalau dari gue tuh sebenarnya mencintai dan dicintai itu adalah hak dan kewajiban. Kewajiban kita memberi kebahagiaan, hak dia untuk menerima kebahagiaan, bukan hak dia untuk angket. Ayo. Politik lagi. Politik terus ya. Mari kita bersihkan. Aku ada lagi. Disapu sama Kak Mei. Sapu dulu ya. Iya ayang. Boleh pakai oi ya? Boleh. Terakhir kan. Oi! Oi. Manusia itu biasanya kalau pas lagi senang dia akan datang ke orang yang paling dia cintai. Kalau dia sedih, dia bakal datang sama orang yang paling sayang sama dia. Makanya kalau misalnya kamu gak nemuin itu dalam satu orang, mundur. Mundur weh. Itu dia. Mesita dan juga Zari Andre. Terima kasih ya Me, terima kasih Bang Zari. Seru nggak? Kita ngomongin percintaan, galau-galauan tuh penonton pada nangis, sedih. Ya ingat, aduh anak gua makan apa nanti? Kok sedih kalah ya kemarin? Ya terima kasih buat kami dan juga Bang Zari. Jangan lupa buat kalian semua yang udah nonton Pol Project di program Kena SP2, jangan lupa follow medsosnya dan juga di subscribe YouTube-nya, ya nggak Ci? Ya. Jangan lupa buat subscribe, follow, share, like, dan komen. Oke. Komen aja jangan yang pedes ya. Ngeselin ya kalian. Sabar, pelan-pelan Ci, pelan-pelan. Nanti juga makin pedes.